Ya, sekali lagi Shalom. Eh, Happy Chinese New Year. Kungsi Pascoy. Ya, semua diberkati. Dan kalau kita dalam Chinese New Year pas hari Minggu, ya tadi Pastor Mark ya, pastor untuk ibadah Mandarin ya yang berkhotbah. Jadi saya sampaikan aja. Chinese New Year juga bicara tentang berkat-berkat dan kemakmuran, prosperity. Ya, tapi kalau di luar Yesus atau belum kenal Yesus, ya semoga kan tentang musim yang baru, musim menuai mungkin ya. Ya, semoga penuaian lancar, baik, usaha semua baik, ya prosper. Semoga, tapi kita memiliki hope Alkitab, ya pengharapan yang pasti, ya karena Yesus, karena pekerjaan selesai, sempurna, sudah terlaksana dari Yesus. Jadi pasti, ya. Jadi saudara, banyak pengharapan, hal-hal yang baik yang kita berharapkan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita menanti, kalau pasti nggak masalah sebenarnya, saudara. Kenapa? Ya kita sudah belajar bahwa di dalam menanti ya kita dipelihara, kita dilindungi, ya kita tetap disupply. Karena Tuhan memiliki kepentingan untuk kita memperoleh apa yang Dia janjikan pada kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau Chinese New Year atau tahun baru Chinese ya, bahwa bicara tentang kemakmuran itu bukan suatu yang aneh buat kita ya. Jadi kita nggak takut bicara kemakmuran, kita nggak mau terintimidasi ya, karena kita tahu kemakmuran dari Tuhan. Itu juga tujuan Tuhan ya, atau isi hati Tuhan, sama-sama katakan isi hati Tuhan ya, supaya saudara itu prosper, makmur di dalam hati kita, makmur di dalam diri kita. Karena kita terima Yesus, kita makmur. Kenapa? Kita sejahtera, kita damai, kita tenang, kita nggak gelisah, kita nggak stres, nggak khawatir. Yang percaya katakan amin ya. Nah, dari makmur itu, makmur juga akan mengalir menjadi kemakmuran dalam segala hal, di dalam kesehatan juga. Ya, coba kita buktikan ya bahwa ini hati Tuhan. Bagaimana Yohanes menulis di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Mari kita baca aja ya. Kita mulai dari ayat ini. Saudaraku yang kekasih, kata Yohanes ya dalam doanya, aku berdoa. Jadi ini isi hati Tuhan buat kita ya, bagaimana bahwa semoga engkau, kalau bahasa Inggrisnya nggak ada semoganya ya, baik-baik ya, iudo, prosper tuh, baik-baik prosper ya, to iudo, to grant a prosperous expeditious journey ya, perjalanan yang makmur, yang sudah disediakan gitu, lead by a direct and easy way ya, jalan-jalan yang langsung dan mudah, to prosper, to be successful, yaitu iudo ya. Jadi pertama doanya adalah prosper dalam segala sesuatu, prosper in all things, dan sehat-sehat saja. Dan jadi di dalam tubuhnya juga sehat ya, dan maksudnya baik ya, and in health gitu, kesehatan. Jadi di dalam Chinese New Year ini ya selalu bicara kungsi ya, selamat, berkati, sehat, makmur ya, sama seperti jiwamu iudo ya, jiwamu dalamnya ini prosper, makmur. Jadi kita menerima kemakmuran dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga datang, apa tujuannya? Ngapain Tuhan Yesus datang ke bumi ini? Tuhan Yesus bilang sendiri dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kami beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Ya, kelimpahan, kemakmuran ya. 2 Korintus 8 ayat 9, dia kaya ya. Tuhan Yesus yang kaya, memiliki langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi kemakmuran, kekayaan ya, kelimpahan dengan tujuan. Kita sudah dengar ya, kita dimakmurkan
prosper dengan tujuan. Saudara, kenapa kita harus membatasi Tuhan? Gak usah ya. Ini kairos Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu akan membangun gerejanya, ya, gerejanya di akhir zaman ini. Nah, kairos atau prosper itu hanya ada di dalam Yesus, in Christ, atau di dalam Yesus, ya. So kita di dalam nama Yesus, kalau kita berdoa tadi, nama Yesus tadi kita dengar kesaksiannya kan berkuasa. Di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam Yesus itu bicara juga apa? Supply-nya dari Yesus. Ya. Kita menerima supply dari Yesus. Amin. Ya, kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Ya. Jadi di dalam Yesus kita memiliki kebenaran hadiah. Ya, kebenaran bukan karena kebenaran kita. Itu bedanya kebenaran hadiah sama kebenaran usaha manusia di bawah hukum Taurat atau di bawah agama. Ya, usaha sendiri. Nggak ada yang benar. Pasti yang terima adalah penghukuman. Tapi kebenaran Yesus, Tuhan yang selesaikan sebagai kita untuk kita. Yang percaya katakan amin, ya. Nah, in Christ. Kita buka dulu deh 2 Korintus 5 ayat 21. Ini dasarnya, ya. Kita sering bacakan, dia yang tidak mengenal dosa, di mana? Di kayu salib. Telah dibuat menjadi dosa, di mana? Di kayu salib. Ya, dosa siapa? Dosa saudara dan saya, saudara semua manusia. Ya, karena kita, karena kita artinya manusia. Supaya di dalam Dia. Nah, sekali lagi ya, in Christ, di dalam Dia, ya, kita dibenarkan oleh Allah. Ya, that we might become the righteousness of God in Him. Jadi, kalau bicara in Him, kapan kita itu di dalam Dia? Ya, waktu di kayu salib. Ya, dosanya, dosa kita kepada Yesus. Pertukaran, ya, pertukaran ilahi, kan. Kebenarannya menjadi kebenaran kita tuh. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Atau become the righteousness of God in Him. Ya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kan pertukaran. Kita satu. Berarti kita itu benar-benar absolut mutlak, ya, di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, kita nggak mau ditipu oleh siapapun, nggak mau digeserkan atau dibuat tidak percaya atau goyah. Oh, nggak bisa, kalau kamu berdosa kamu keluar. Nggak bisa, kita nggak keluar masuk. Ya, sekalipun kita gagal, kita di dalam Kristus. Ya, hari Jumat kita dengar juga di dalam kasih karunia. Kalau ini kita bolpen, langsing, ini Yesus firman. Kita di dalam Yesus. Yang kelihatan siapa? Yesus. Ya, makanya kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita diberkati. Karena Kristus ya layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Semua berkat Dia miliki. Semua apa yang Yesus punya, saya punya. Kita di dalam Yesus. Nah, itu artinya kalau orang tanya, kapan kamu di dalam Yesus? Ya, ketika Yesus mati di kayu salib. Kita diletakkan, dimasukkan ke dalam Yesus. Ya, next-nya dari 2 Korintus 5 ayat 21, ya, 2 Korintus 6 ayat 1. Jadi sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Maksudnya menjadi sia-sia apa? Ya, ditepis. Ya, saya selalu membayangkan seperti hidangan gitu. Tadi siang saya bicara sama Pak Rudi IT, ya, karena makan di situ. Seperti makanan hidangan gitu, sudah disediakan. Tapi kalau saya sia-siakan, ya bisa aja, segala ada makanan sebenarnya. Mereka kenapa makan nasi sama acar doang? Ya, saya takut keracunan tuh makan ayam. Saya takut keracunan tuh makan bakso gitu, atau ikan. Mungkin ada orang yang ngomong seperti itu. Ya, makanya saya bilang, apa yang sangat benar dalam diri saudara, Yesus nggak ada racunnya, tidak beracun. Saudara makan Yesus, saudara berbuah Yesus.
firman. Ya makanya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nikmati, terima. Kan sama-sama katakan, saya menerima kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Saya berkuasa dalam hidup. Jangan disia-siakan, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ya kita bahkan tahu bukan karena dosa, bukan karena kegagalan kasih karunia itu sia-sia, tapi apa? Tidak diterima. Ya. Nih. Ayat 2-nya, sebab Allah berfirman untuk menjelaskan kasih karunia. Pada waktu tuh kairos, aku berkenan, ya. Kairos itu favorable time, ya, atau waktu di Tuhan accepted tuh ya, diterima, kita udah diterima nih sebagai anak. Aku akan mendengarkan engkau. Makanya tadi kita juga dengar di kesaksian Evelyn, bukan kita tuh kayak gedor-gedor ngeluh, aduh Tuhan tolong apa ya, kayak Tuhan susah banget, mesti ditarik-tarik gitu, kita mesti wah nggak bisa kamu puasa dulu, kamu harus 2-3 hari 3 malam sengsara dulu, nggak seperti itu. Ya ini waktunya. Pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Keselamatan itu sudah. Kita di dalam pertolongan Tuhan, kita di dalam Tuhan mendengar. Lanjut. Sesungguhnya, tuh, ini artinya surely. Benar-benar ini waktunya, ini kairos adalah waktu perkenanan, favorable time atau accepted time tadi. Ini waktunya sekarang. Bukan besok, sekarang, hari ini. Sesungguhnya tuh, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi keselamatan tiap hari bisa terjadi keselamatan. Ini waktunya. Di mana waktu apa? Di waktu kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Artinya bukannya dibuang gitu, atau mana bisa sih sehat terus? Mana bisa sih kita dimakmurkan, nggak mungkin. Sekarang 2013 itu krisis loh. Kita nih harus begini, harus ikat pinggang. Ya bukannya nggak boleh bijaksana menggunakan keuangan ya. Tetapi karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena kegelisahan, karena ketidakpercayaan, itu sama aja menepis, menolak. Ya, sia-sia juga bicarakan apa? Mengharapkan dari hukum Taurat, upaya usaha perform diri, kembali mengharapkan. Kristus nggak berefek, iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Itu membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Ya padahal waktu atau kairos ini sekarang, waktu ini, ya, hari ini. Yesus sudah bayar belum? Oh ditanya, sudah bayar belum apa yang saudara butuhkan? Atau yang saudara rindukan bahkan? Apa yang saudara mau bahkan sebagai anak? Ya. Makanya kita selalu mengharapkan yang baik. Amin. Ya seperti Chinese New Year. Tadi Pastor Mark bilang, kalau pas hari raya Chinese New Year, biasanya mamahnya tuh pecahin piring juga nggak dimarahin katanya, karena ini waktu 1 tahun sekali ada shalom gitu. Ada damai, nggak boleh ribut ya, nggak boleh marah-marah lah gitu ya. Wah kalau piring pecah juga, oh itu seperti bunga yang mekar katanya. Ya saya dengar begitu ya, tapi cuma 1 tahun sekali ada damai sejahtera. Kita setiap waktu ya, Tuhan memberikan segalanya, sama-sama Tuhan memberikan segalanya ketika Dia beri anaknya. Betul kan? Ya, jadi kalaupun kita menanti, pengharapan pasti nggak masalah. Nggak masalah, saudara. Kenapa? Karena dipelihara. Ya, kita tetap disediakan hidangan raja. Ya, coba Yesaya 25 ayat 6.
Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Nah, Sion bicara apa? Sion bicara Tuhan sudah pindahkan dari Gunung Sinai ke Sion, kasih karunia, salibnya, karyanya yang sempurna di Sion. Ya, di Gunung Golgota tuh yang tertinggi di Bukit Sion. Ya, bicara kasihnya. Yesus disalib. Ya, dia dikeringkan gitu sampai habis supaya kita menerima hidangan nih. Ya, suatu perjamuan, masakan yang bergemuk. Ya, bahasa Inggrisnya lavish, berlimpah-limpah gitu, banquet. Ya, hidangan, bukan hidangan biasa nih, banquet, hidangan pesta. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Lavish, ya, hidangan yang mewah, berlimpah. Itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, jadi sekali lagi ya, tadi saudara jangan mau ditipu gitu. Oh enggak, Tuhan nggak kasih, nggak selalu sehat loh. Nggak bisa lah, Tuhan juga izinkan penyakit. Oh nggak bisa, Tuhan tuh nggak bisa, Tuhan itu juga mengizinkan kebangkrutan, kemiskinan, supaya orang belajar sabar. Mungkin bahasa-bahasa yang seperti itu yang kita dengar. Sama aja itu kalau hidangan raja, hidangan yang bergemuk, berlemak. Ya maksudnya, ya kalau sudah bayangin ya, hidangan bergemuk, berlemak. Kemarin juga Sabtu kumpul sama keluarga yang di Jakarta ya, keluarga saya. Ya, jangan kebanyakan makan sate babi karena berlemak. Ya pokoknya kita menikmati aja ya di dalam nama Tuhan Yesus tentu saja. Nggak inilah itulah. Ya kalau diberkati ya berkati aja. Kita terima berkat. Maksudnya gini, kita terima semua hidangan yang mewah. Tapi kalau udah dikutukin atau diperkatakan yang salah, ya, wah ini mah Injil kemakmuran nih. Kesannya gini, Tuhan kasih kita kemakmuran untuk mencelakakan gitu. Emang gak ada Injil kemakmuran atau Injil kesehatan. Gak ada. Yang ada Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia, Injil Kristus yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada pemeliharaan, ada supply, ada perlindungan, ada berkat keluarga, berkat rumah tangga, berkat segala berkat, segalanya. Makanya kan kita baca tadi di awal 3 Yohanes 1 ayat 2, itulah isi hati Tuhan. Kita makmur dalamnya, menerima kabar baik, nggak takut, damai sejahtera, sukacita, dan makmur di dalam segala hal, di dalam kesehatan juga termasuk. Jangan bilang gini, jangan saudara. Amin, terima, amin. Ya, Tuhan memberikan segalanya waktu dia berikan Yesus di kayu salib ya, makanya dari Sion tadi dibilang. Nah, karena kita lagi Chinese New Year, belajar Word of Chinese ya. Ini tadi saya dengar aja. Kalau kurang lengkap, saya dengar yang khotbah Pastor Mark hari ini ya. Jadi ada kaisar nomor 1 di China ya, di Gunung Taisan ya, dia dapat word ya, kata-kata yang ditulis di tulang-tulang apa di bambu ya, di tulang-tulang mungkin ya, tradisional Mandarin ya. Bagaimana bicara tentang altar of heaven katanya ya. Bagaimana dia mempersembahkan lembu, kambing, domba ya, untuk berkat, good fortune. Nah ini bicara Chinese New Year ini tentang good fortune atau keberuntungan ya. Nah, jadi Chinese karakter itu karakter tulisan Mandarin yang tradisional, yaitu ada gambarannya, saudara. Nah, ini yang dibagikan ya. Coba kita buka dulu dari auspicious. Nah, auspicious ini yang tadi ya, keberuntungan atau menguntungkan. Mana mic? Ada nggak? Ya. Itu karakter itu aja
Ini dari kaisar China yang pertama ya, Huangti itu membuat karakter huruf itu terdiri dari dua huruf tuh ya, God dan Lamb. Dan kalau God dan Lamb, anak domba ini disatukan menjadi keberuntungan atau cuan atau keuntungan ya, keuntungan. Ya, God and Lamb. Mereka belum tahu. Sekarang kita tahu. Ya, semua termasuk orang Chinese kan diciptakan oleh Tuhan. Udah ditaruh tuh di dalam hatinya. Bagaimana hubungannya antara anak domba dengan Tuhan, itu yang membuat kita beruntung. Jadi tanpa Yesus, tanpa Tuhan, nggak ada keberuntungan, saudara. Sebenarnya kalau wah dia hoki tuh beruntung. Tapi kalau sekali-sekali itu karena apa? Karena dunia kan. Tapi kalau kita nggak sekali-sekali, berkat namanya, berkat Tuhan. Dan kaitannya dengan kebenaran, saudara. Mazmur 5 ayat 13. Ya, karena kebenaran hadiahlah yang membuat kita beruntung. Kita terima kebenaran hadiah aja udah beruntung kan? Kita ini orang paling beruntung di seluruh dunia ini. Sama-sama kata, saya orang yang paling beruntung. Saya terima kebenaran hadiah. Yesus Kristus, kemakmuran Yesus Kristus tuh segalanya. Bukan, Mik. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Jadi berkat itu ada di atas kepala orang benar kan? Ya, di ayat yang lain. Jadi memberkati orang benar, ada benarnya nih, righteous. Ya, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi anugerah itu seperti perisai. Kalau perisai di Mazmur itu selalu melingkupi gitu. Dia protect. Ya, anugerah, kasih karunia tentu saja ya. Dan kalau bicara Chinese New Year, ya tahun ini menguntungkan. Nah, menguntungkan ini coba kita lihat huruf righteous. Ya, righteousness tuh. Karakter righteousness itu terbagi dua. Dari atas, dari ada Lamb dan saya. Saya orang yang dibenarkan. Kan tadi kan 2 Korintus 5 ayat 21. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Berarti saya orang apa? Saya orang yang diberkati. Karena berkat hanya ada pada orang righteous. Jadi ada Yesus, anak domba Allah, dan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita terima Lamb of God. Seperti gambarnya Pastor Mark, mana coba? Raja karakter. Ya, Mandarin ya. Tuh. Tadi domba di atas, terus sama saya di bawah. Ya, dijadiin satu, jadi righteous tuh. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Bilang, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Ya, jadi saudara, ini kunci sederhana sekali di dalam kemakmuran ini. Di dalam berkat. Tuhan ada berkat dan berkat. Kenapa? Karena kebenaran Allah dalam Kristus saya itu ada continue, berkelanjutan. Nggak apa, kalau berdosa nggak benar. Enggak, kita terus di bawah air terjun darah Yesus. Saudara terus di dalam Yesus. Gagal juga di dalam Yesus. Kita udah belajar, waktu gagal juga ada kasih karunia baru. Nggak ada bisa kalahnya ini, saudara. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Yesus juga, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Oleh Yesus, kita berada di dalam Yesus Kristus. Saya berada di dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Kalau bahasa Inggrisnya gitu kan, ya membenarkan, menguduskan, menebus. Hikmat, Christ is my wisdom. Kebenaran, nah ini righteousness. Kekudusan dan penebusan. Punya segalanya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu great I am. Segalanya artinya.
Karena itu kita jangan menolak kasih karunia yang begitu besar. Katakan dengan teguh dalam setiap masalah, setiap aspek kehidupan kita, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, jadi Tuhan pasti memberkati kita. Kita tuh magnet berkat gitu. Ya, karena kita melihat diri kita di dalam Yesus. Amin. Luar biasa ya. Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dia kita juga dapat apa? Shalom. Nah, ini shalom juga sama, nanti kita lihat ya. Tadi kan shalom, gospel of peace. Yang kita dengar Injil apa? Injil damai sejahtera. Ya, semua kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh shalom atau erin, itu bahasa Yunaninya. Karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam siapa? Dalam Yesus. In Christ. Kapan kita di dalam in Christ? Waktu Yesus mati di kayu salib. Satu di dalam Yesus, kita udah gak bisa dipisahkan lagi. Yesus dalam kita, ada Roh Kudus meterai dalam diri kita. Ya, kalau di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, di dalam dunia kita di dalam apa? Di dalam Kristus. Tetapi kuatkanlah hatimu. Kita di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Kita di dalam dunia, tapi kita di dalam Kristus. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi yang berperang Tuhan kan. Kalau saya sering cerita dulu, kalau orang preman mau datang ke toko saya selalu bilang, ini toko punya bapak saya anak panglima, saya di dalam Kristus. Saya ngomong sama siapapun, mau ngerti nggak ngerti, saya tetap ngomong. Nggak ada yang berani menyentuh saya. Itulah sebenarnya jawabannya begitu sederhana bagi segala aspek kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangannya, ya bilang dong di bawah mulut kita, di bawah lidah kita bilang, saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Nggak perlu teriak-teriak, saudara. Ya, kenakan maksud saya. Jadi kita tenang, rest, shalom. Ya, inilah Injil damai sejahtera. Injil shalom kan disebutnya juga Injil damai sejahtera. Jadi kalau sudah dengar Injil, dengar kabar baik nggak damai sejahtera, itu bukan kabar baik namanya. Wah, belum tentu selamat. Wah, Tuhan belum tentu kasih yang baik-baik aja. Dia juga bisa izinkan kecelakaan. Anaknya bisa mati muda, bisa dikasih cancer untuk mendidik saudara. Itu nggak damai sejahtera. Kalau bagi saya nggak damai sejahtera. Nggak tahu kalau orang lain. Umur manusia 70, paling kuat 80. Kebanggaannya kesusahan, kesukaran. Ya, tapi itu firman, Pak. Ya itu buat siapa dulu? Bukan buat kita yang di dalam Kristus. Jangan gampang-gampang amin. Aminkan itu kalau, Pak, kalau gitu aminkan yang enak-enak. Iya, memang iya. Aku datang supaya kau hidup dan berinya dengan segala kelimpahan. Misalnya dengan panjang umur, ku kenyangkan engkau, ku perlihatkan keselamatan. Tadi keselamatan, hari ini ada keselamatan. Keselamatan itu soteria, selamat roh, jiwa, tubuh, selamat segala aspek, segala area, segala dimensi kehidupan kita. Pak, main borong aja semua, Pak. Ya iya. Overpayment dibayarnya juga dengan darah oleh Yesus. Siapa yang bisa menilai nilainya Yesus? Berapa harganya, saudara? Ya seharga transaksinya. Jangan tulis hashtagnya, saya mah orang bodoh, orang murahan, orang miskin, orang gagal. Saudara dibayar sama Yesus, sama darah Yesus. Seharga berapa, saudara? Seharga transaksinya. Transaksinya berapa? Yesus bayar buat saudara dan saya. Ya, kita ada milik Dia. Kenakan tuh, ya, put on, kenakan kebenaran nih. Salah satu dari selengkap senjata Allah kan kasut nih. Kenakan dibilang artinya apa? Put on, pakai. Tadi saya udah cerita belum tentang pakaian? Kenakan Kristus, udah ya. Yang sebelumnya dalam Efesus.
Ya, kenakan manusia lama. Belum dibuka ya? Coba buka dulu Mik, Efesus 4 ya. Efesus 4 aja, Efesus 4 ya. Enggak, Efesus 4 aja maju. Ya, tetapi kamu bukan demikian, kamu belajar mengenal Yesus. Kita belajar, yang kita dengar mengenal apa? Mengenal Kristus. Kristus apa? Yang diurapi. Ya, Kristus apa? Kasih karunia. Bukan belajar mengenal hukum Taurat. Bukan ya. Tuntutan, bukan. Mengenal Kristus artinya mengenal apa? Mengenal Injil, kabar baik. Ya, belajar. 21, karena kamu telah mendengar tuh, hearing, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Nah, tadi kan kita mendengar atau udah dengar, menerima bahwa kita di dalam Dia. Katakan, saya di dalam Yesus. Kan diajarin kan? Hey, Ci Evelyn, ibu di dalam Kristus, Ci Evelyn di dalam Kristus. Amin. Ya jangan ditolak gitu, jangan ditolak. Ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Menurut kebenaran hadiah. Gimana saya bisa di dalam Yesus? Yesus kan kudus. Saya kan nggak kudus. Ya, kebenarannya kebenaran hadiah. Di dalam Yesus lagi. Lanjut, 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu. Nah, kalau kaitannya dengan kehidupan yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama kita tanggalkan. Ya. Dengan apa tadi? Dengan dengar. Dengan put on sebenarnya. Menanggalkan manusia lama. Kalau ada hal-hal yang terjadi masih apa? Disebutnya kan gaungnya tuh. Gong masih bunyi. Belnya udah berhenti, tapi bunyi gaungnya masih bunyi. Atau seperti gelombang, naik kapal, udah turun dari kapal masih goyang. Wah, itu bukan saya. Masih ada hal-hal yang gagal, masih hal-hal yang buruk. Oh, itu bukan saya. Mulai ngomong gitu kan. Itu menanggalkan manusia lama. Kan kamu yang bikin, dituduh. Nggak, bukan saya. Itu manusia lama saya. Ya, it's not me. Yang menemukan kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Nekat aja gitu, saudara. 23. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Nah, diperbarui dengan mendengar itu kita renewing our mind. Ya, di dalam roh dan jiwa kita, roh udah beraris, nyatu dengan Yesus. Renewing dengan apa? Tadi mempelajari Injil, kabar baik, kebenaran. 24. Dan mengenakan manusia baru. Ya, jadi mengenakan manusia baru, kita akui saya ciptaan baru, mendengar, renewing our mind, ya, percaya, power dari percaya benar, right believing. Sama aja, jadi bolak-balik ya, bahwa manusia lama kita itu, ya kalaupun masih suka terjadi, kita bilang itu bukan saya ciptaan baru. Mulai perkatakan, saudara. Amin. Ya, kita lanjutkan ya, mengenakan manusia baru kan. Ya, tadi balik tuh ya. Nah, hakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu contoh mengenakan. Ya, mengenakan kasut kan, sepatu yang kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sepatunya apa? Injil damai sejahtera. Ya, kalau kita bicara Efesus 6 tentang selengkap senjata Allah, semua tentang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Semua tuh mengenakan Kristus sebenarnya. Nah, coba karena kita sedang bicara dengan put on, mengenakan Injil damai sejahtera, kasutnya itu mengenakan Injil damai sejahtera. Nyaman kan kalau orang berjalan pakai sepatu yang nyaman ya, atau pakai sandal, tidak sakit kakinya. Injil damai sejahtera. Jalan-jalan kita penuh dengan sejahtera, penuh dengan bahagia, sejahtera semata-mata. Itu yang kita kenakan. Jadi saudara, mengubah mindset kita.
Enggak Pak, jalan saya sengsara Pak, jalannya gini. Semua karena mulai dari mindset sebenarnya saudara. Coba dong ganti. Ya. Saya didudukan bersama Kristus. Apa yang Bapa punya, saya punya. Apa yang Kristus punya, saya punya. Saya satu dengan Kristus. Saya memiliki kemakmuran di dalam diri saya, di dalam Kristus. Ya, saya makmur di dalam segala hal dan di dalam kesehatan. Bisa enggak, lu gula darah lu tinggi atau ini. Saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar dakwaan, saya nggak mau dengar tuntutan, saya nggak mau dengar. Pak, kalau gitu bisa mengabaikan Pak. Enggak, jangan takut saudara. Dimulai dari mindset tadi dikatakan. Dimulai dari terima. Gitu ajaibnya, saudara, sesederhana itu. Bukan apa yang saudara lakukan, tapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kerjakan di kayu salib. Amin. Ya, jadi dari memandang Yesus karya sempurnanya. Tuh ya. Kata baik to good itu dua karakter juga tuh, dari domba, kambing dan lihat. Jadi ketika kita lihat Yesus, kita terima baik, good. Sudah melihat nilai baik, sudah melihat kehidupan yang baik, makmur dalam segala hal, dalam keadaan sehat-sehat yang saja. Cuma kan kalau punya harta seluruh dunia tapi terbaring di tempat tidur, nggak ada gunanya juga, atau stroke. Wah, kalau itu dari Tuhan. Jangan mau percaya kayak gitu, saudara. Biarpun kita lihat nih, misalnya tuh Pak, ada Pak, pendeta besar, ngasih, menginjili, mau gini, tapi kena stroke Pak, di kursi roda. Saya nggak menghakimi ya, Kalaupun kita lihat gitu, mestinya orang itu pun percaya benar. Bukan Tuhan yang kasih. Bisa bangkit nggak? Bisa direstorasi nggak? Bukan bisa lagi. Nah, kita nggak perlu percaya yang salah. Kita lihat Yesus stroke nggak? Yesus di kursi roda nggak? Enggak, perkasa, kuat, muda. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Adakah iman di bumi? Kan cuman begitu yang Tuhan lihat. Bukan Tuhan nahan. Yang tadi tuh, jangan membuat kasih karunia itu sia-sia dengan menolaknya. Ya, Injil Damai Sejahtera, Erin tuh bicara apa sih? Juga ada ya. Prosperity juga. Ya. Prosperity. Belum ya tuh ya. Probably from primary verb peace. Ya, implikasinya apa? Hasilnya apa? Prosperity. Ya, kemakmuran dalam damai sejahtera. Jadi saudara, ketika kita terima Injil Damai Sejahtera, ya kita menerima karya Yesus, kasih Bapa dalam hidup kita. Ya bahkan kita terima kemakmuran, saudara. Itu rahasia yang begitu simpel ya. Makanya kita kenakan aja dalam perjalanan kita. Kasut, kerelaan, berita Injil Damai Sejahtera. Itu artinya apa? Kita kenakan. Mengenakan Kristus. Berapa ayat terakhir ya? Oh belum ya, masih Lukas. Lukas 6. 45. Orang baik mengeluarkan pengendaraan yang baik dari pembenaran hatinya yang baik. Ya. Pembenaran hati kita apa? Good. Tadi ya. Memandang lamp. Kalau orang jahat mengeluarkan pembenaran jahat dari pembenarannya yang jahat. Ya, jadi keluarnya dari mana? Dari mulut katanya. Keluar yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya kita sering dengar kan? Biarpun orang Kristen ngomongannya nggak beda-bedanya sama orang nggak percaya. Nggak ada bedanya Yesus sudah mati di kayu salib atau belum. Nggak ada bedanya, sama aja. Coba lihat terus. Lanjutnya ya. Tuh, ini orang baik nih, model, manner, appearance ya. Orang baik tuh karakter Chinese-nya gini tuh.
ada salib, ada orang, sekali lagi ada domba, lamb. Jadi karakter Chinese tuh menggambarkan seperti itu. Ya, jadi karena karya Yesus, karena korban Yesus, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya jadi orang baik. Saya jadi orang benar. Orang benar, di kepala saya ada berkat. Ajaib ya. Ini dari karakter Chinese. Kalau orang jahat, orang lost, coba lihat. Lost tuh, orang terhilang, menyingkirkan salib. Movement, cross. Dari karakternya, salib tuh, kalau salib disingkirkan, jadi orang terhilang, saudara. Yang disebut tadi orang jahat. Ya, orang jahat, saudara. Jadi kalau orang hati-hati juga sebagai orang Kristen, maksudnya jangan sampai ngomong seolah-olah salib itu nggak ada perubahan apa-apa. Udah jelas disediakan hidangan, udah disediakan semua. Oh enggak. Di salib Tuhan bilang ini, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Sekarang salib disingkirkan. Nggak bisa sehat terus. Nggak bisa. Tuhan juga izinkan penyakit, misalnya. Udah jelas di salib dibilang apa? Aku kaya, rela menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku. 2 Korintus berapa tuh? 8 ayat 9 misalnya. Oh nggak bisa. Ditakut-takutin orang. Itu Injil kemakmuran, itu sesat. Hey. Ya. Beberapa ayat terakhir ya. Jadi tadi apa? Memandang, ya kita memandang anak domba, ya menjadi orang benar. Ya, nah sekarang, ya orang benar itu iman dengan perbuatan. Ya, jadi harus ada perbuatan, dicampur aduk lagi ya. Kita lihat untuk bagian terakhir ya, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya sering kan kalau orang dulu di gereja lama ya kan. Ya, janganlah kita hanya mendengar firman saya, tapi juga melakukannya. Bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Ayat ini dipakai seolah-olah melakukan firman tuh kembali ke kita lagi. Bukan hanya pendengar saja, sebab juga demikian menipu dirinya sendiri. Nah, kita perhatikan ya. Jadi kalau cuma dengar tidak melakukan kan dibilang menipu dirinya sendiri. 23, lihat ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, ya. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Jadi ada orang lihat di cermin, dia pergi, dia udah lupa. Nah, sebenarnya apa yang Yakobus mau tulis sekarang? 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Nah, sekarang jadi jelas ya. Mendengar, melakukannya. Nah, melakukannya ini, dibilang ini dia dengar, baru seperti lihat di cermin, terus lupa. Nah, apa yang lupa? Nah, sekarang 25-nya jelas. Tetapi, nah, berarti kan kita nggak begitu kan? Barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Ya, hukum yang sempurna bukan hukum Taurat. Ya, hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan, ya, itu the perfect law of liberty. Hukum Taurat bukan hukum yang memerdekakan. Di bawah hukum Taurat semua orang berdosa kena kutuk. Dan hukumnya maut dan penghukuman. Hukum yang sempurna Yesus. Kebenaran hadiah yang memerdekakan. Memerdekakan kita di bawah kutuk hukum Taurat. Jelas ya, jadi bicara kita meneliti, mendengar, menerima Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia, itu the law of liberty, ya, the perfect law bahkan. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Nah, itu. Ya, bahasa Inggrisnya katakan. Dan bertekun di dalamnya. Jadi, bertekun di dalamnya apa? Kita pegang terus. Bukan hanya mendengar,
untuk melupakannya. Nah, jadi pekerjaannya ya, pegang perfect law of liberty, ya, itu melakukannya. Karena bahasa Inggrisnya don't be a forgetful hearer tuh dibilang ya. It is not a forgetful hearer, but a doer of the work. Jadi melakukan apa yang dibilang iman tanpa perbuatan mati. Kita harus berbuat. Berbuatnya itu jangan menjadi orang yang mendengar Injil, kabar baik, orang yang mendengar hukum yang sempurna yang memerdekakan, baru dengar lupa. Banyak gak orang yang lupa? Baru dibilang nih. Saya masih ketemu terus. Baru dibilang, ya kamu salib kamu sudah dipikul Yesus sempurna. Baru bilang gitu. Entah kalau ada yang bilang, oh saya harus pikul salib, gak cocok saudara. Itu namanya lupa. Wah, kita mau orang berdosa. Iya, Yesus begini, tapi kita mau orang berdosa. Kita mah bisa kena penyakit. Itu namanya lupa. Barusan dibilangin. Ya. Bahasa Inggrisnya aja, buka bahasa Inggrisnya. Ya. This one will be blessed in what he does. Ya. Orang ini akan diberkati apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Jangan menjadi pendengar yang lupa. Amin. Ya, bahwa hari ini kita ada di tahun Kairos. Ya, Kara, right time at the right place. Berkat-berkat yang pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Manifestasi dari berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar di kayu salib. Dan kita sudah sampai Kairos. Jangan lupa saudara. Ya, baru dengar kabar yang lain, lupa. Intinya jangan lupa bahwa saudara adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Jangan pernah lupa, jangan pernah ditakut-takuti atau tergoyahkan. Saudara dan saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Dan sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Itu yang disebut, ya, bukan hanya mendengarkan untuk melupakan. Saudara nggak usah digentarkan dengan Yakobus yang bicara tentang iman tanpa perbuatan mati. Perbuatannya apa? Perbuatannya jangan mau jadi lupa. Don't be a forgetful hearer. Saudara jangan mendengar terus lupa bahwa segala dosa saudara sudah diampuni. Mendengar lupa apa? Lupa hukum yang sempurna yang memerdekakan. Kasih karunia. Malah kembali kepada hukum Taurat. Itu namanya lupa. Baru lihat mukanya di cermin, apa yang sangat benar dalam diri saudara diceritakan, bahwa saudara adalah anak Tuhan, saudara sama dengan Yesus, Yesus kepala, saudara dan saya tubuh, ya, kepala sehat, tubuh sehat misalnya. Baru habis amin, selesai, lupa langsung. Jangan begitu katanya. Jadi untuk ngingetnya gimana Pak? Ya kita perjamuan kudus, kita terus dengar. Tadi kan kita terus kenakan Kristus. Enggak, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Ya, tantangan apapun, saudara menjadi orang yang prosper, diberkati. Mulai dari dalam dulu, maka keluar nanti semua buah-buahnya. Nah, saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata, wah Pak, itu hidup yang luar biasa. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara boleh ikuti saya berdoa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti ya, berdoa, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Saya adalah orang yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah orang yang diberkati di dalam Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikannya sangat diberkati. Ya, jadi ini kairos Tuhan buat kita. Jangan takut. Ya, ini adalah kairos tuh ya. Bahasa Cungannya, bahasa Chinese-nya time for an epic show. Ya, Tuhan akan menyatakan dirinya. Ya, mari saudara kita siapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih. Ya, kita sudah disegarkan. Kita terima semua apa yang karya Yesus yang luar biasa, Injil Shalom tadi, termasuk kemakmuran kan ya, Shalom ya. Dan kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Melalui perjamuan kudus, kita terima sendiri dari Tuhan. Ya, masing-masing itu terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti, mengucap berkat, ya, dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Ya, kita discern, mengakui tubuh Tuhan, bahwa tubuh Kristus diremukkan, hancur-hancuran, habis, supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam, ya, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Tubuh Kristus dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Digantung di kayu salib, ya, tergantung dari jam 9 sampai jam 3 sore, jam 12 sampai jam 3 gelap gulita, ya, menutupi seluruh bumi, ya, semua kutuk, semua murka, semua dosa, semua penghukuman, penghakiman, semua yang harus menimpa kita diserap habis oleh Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya, dan berkata, Tuhan, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran-aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita berbuat prosper, good sukses, sukses yang baik dan makmur. Amin. Ya, kita ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Kenapa? Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Amin. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk dari Adam itu sudah putus. Gandum yang terbaik oleh si butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu. Ya, semua dunia boleh gelap, pahit, tapi ada yang manis keluar dari tubuh Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Amin. Ya, sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Ya, dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan tidak mungkin, tidak pernah mungkin ingat dosa kita lagi. Ya, tidak mungkin diinput. Kita dibayar terjun, darah Yesus continue berkelanjutan. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, katakan. Segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Sehingga kita ada pewaris. Kita ada putra, pewaris Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang flow, mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang tidak kita bangun, yang kita tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara apa? Finansial, yang kita nggak gali, tapi kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita nggak tanamin. Semua bisnis, usaha, sukacita, damai sejahtera, pengurapan, kita nggak tanam, tapi kita yang memiliki, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, di dalam Kristus. Gandum, jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita nggak akan kekurangan. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di dalamnya.
Kita mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Kita mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah dari hujan akhir. Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani di dalam surgawi. Karisma, karunia roh. Ini kairos Tuhan untuk kita terima semua. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, kita di dalam Kristus. Kita terima semua kemakmuran, kita terima semua berkat. Saudara, kita mengucap syukur. Mekat pujian kita malam ini.